Ya, baik Ibu Bapak, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita akan berlatih meditasi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dipotong istirahat jam 11 sampai jam 12. Ada 8 jam bisa kita gunakan untuk mengembangkan kesadaran, perhatian. Selama latihan One Day Mindfulness ini, saya minta yang pertama untuk tidak pegang handphone. Walaupun di kamar mandi, tidak usah penasaran ingin cek WhatsApp atau apa. Jadi cobalah 1 hari full selama latihan, handphonenya jangan dipegang, tidak usah disentuh. Bila perlu dimatikan. Yang kedua, karena kita punya waktu sangat sedikit, saya minta kepada saudara-saudara sekalian untuk tidak memperhatikan yang di luar. Semua perhatiannya diarahkan ke dalam batin masing-masing. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara puasa untuk tidak berbicara kepada yang lain. Walaupun mulut saudara diam, tapi kalau saudara perhatikan ke dalam, sesungguhnya banyak sekali percakapan-percakapan di dalam batin yang terjadi. Oleh karena itu, fokus saja memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, adakah di sini yang betul-betul latihan ini untuk pertama kali? Yang pertama kali, ya. Siapa yang sudah berlatih meditasi atau mengikuti ODM seperti ini, atau berlatih meditasi di tempat lain lebih dari 3 kali? Ya, rata-rata sudah memahami, ya. Jadi sekilas saya ingin menjelaskan karena saudara-saudara juga sudah mengerti. Teori dasar meditasi sebetulnya sama seperti yang diajarkan oleh guru-guru yang lain. Ketika kita bermeditasi, harus ada objek yang kita pegang. Objek ini bertujuan untuk meletakkan kesadaran, di mana kesadaran itu bisa berdiam. Misalnya napas. Kita bisa menggunakan nafas sebagai objek untuk memperhatikan. Ketika bernafas masuk, kita sadar kita sedang bernafas masuk. Ketika bernafas keluar, kita sadar sedang bernafas keluar. Di mana kita memperhatikan nafas? Bisa di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung. Kita bisa meletakkan kesadaran di sana. Selama kita duduk meditasi, kita bisa menggunakan nafas sebagai objek, misalnya demikian. Jadi hanya fokus saja memperhatikan ketika menarik nafas, sadar ada nafas masuk di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung. Ketika menghembuskan nafas, sadar ada nafas keluar di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung. Tidak usah mengikuti nafas masuk sampai ke dalam. Kita seperti penjaga pintu,
Kita hanya berdiri di gerbang saja mengetahui yang masuk dan yang keluar. Ketika kita memperhatikan napas demikian, terkadang muncul bentuk-bentuk pikiran. Pikiran hanya bisa berlari di 3 tempat. Pikiran bisa lari ke masa lalu berupa ingatan-ingatan. Pikiran bisa lari ke masa depan berupa rencana-rencana. Atau pikiran berdiam pada masa sekarang, menyadari napas. Ketika sedang menyadari napas, kemudian muncul bentuk pemikiran tentang masa lalu, tidak usah jengkel, karena pikirannya sudah lari dari napas. Kembali lagi, ketika kita sadar, pikiran sudah lari dari napas, kita kembali untuk memperhatikan objek awal. Itu terus yang kita lakukan selama kita mengamati objek. Ketika kita duduk meditasi dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya akan muncul ketidaknyamanan pada jasmani, mungkin kesemutan, sakit, gatal, dan lain sebagainya. Ketika ketidaknyamanan pada jasmani muncul, disadari ada sensasi ketidaknyamanan pada jasmani. Ketika sakit misalnya muncul, tidak usah buru-buru berusaha untuk melenyapkan ketidaknyamanan tersebut dengan cara merubah posisi. Kalau bisa saudara mengamati ketidaknyamanan jasmani ini yang muncul, sakitnya berkembang misalnya, saudara amati. Saudara berusaha untuk melihat dengan batin yang tenang, apa akibat dari sakit pada kaki yang sudah muncul ini terhadap batin saya. Saudara amati, saudara lihat, kalau sakitnya semakin berkembang, kemudian ternyata muncul kegelisahan, kemarahan, penolakan terhadap ketidaknyamanan jasmani ini, amati. Sehingga saudara bisa mengetahui hubungan antara batin dan jasmani, ternyata ini sangat erat. Tidak bisa dipisahkan. Kalau sakitnya sudah tidak tertahan lagi, saudara boleh merubah posisi duduk atau posisi kaki yang sakit secara perlahan-lahan dengan penuh kesadaran. Ketika kakinya sudah berubah posisinya, apakah sakitnya berkurang? Saudara harus lihat. Ketika sakitnya sudah berkurang, bagaimana batin saudara bereaksi? Saudara coba pahami. Ketika sudah lebih nyaman, kembali lagi memperhatikan objek yang kita ambil. Jadi selama meditasi, ini kita bisa lakukan. Ketika saudara berjalan, berdiri, ya, saudara harus berusaha untuk menyadari setiap aktivitas dari jasmani. Ketika melangkah, saudara berusaha menyadari saudara sedang melangkah. Saudara bisa mengamati sensasi yang timbul dari telapak kaki ketika melangkah, atau saudara bisa menyadari pergerakan kaki. Ini bisa dilakukan setiap melakukan aktivitas. Dan satu lagi yang sangat penting ketika makan. Meditasi pada saat makan ini sangat penting. Pada saat makan, berusahalah untuk selalu sadar setiap waktu
Ketika mata saudara berbenturan dengan objek, misalnya makanan, ada keinginan yang muncul, sadari keinginan yang muncul. Apa yang ingin diambil, disadari. Ketika saudara mengambil sendok, mengambil makanan, memasukkan ke mulut, itu semua proses ini harus disadari. Kemudian saudara mengunyah, saudara harus berusaha menyadari di setiap saat. Maka saudara akan memperoleh pengetahuan yang sangat penting. Ini bisa dilakukan, jadi makan secara perlahan-lahan. Kita punya waktu 1 jam untuk makan. Ya. Jadi dikunyah betul-betul, disadari, ya. Usahakan setiap waktu untuk selalu sadar. Saudara harus berpikir waktu kita sangat terbatas. Kita tidak tahu kita punya waktu berapa lama lagi. Berpikirlah, mungkin ini waktu yang terakhir yang kita miliki. Sehingga saudara tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk selalu berusaha menyadari setiap waktu. Setiap momen sangat berharga. Jadi kembangkanlah kesadaran dari momen ke momen. Ini yang saya ingin sampaikan. Sebelum kita duduk meditasi, ambillah posisi duduk yang paling nyaman. Punggung ditegakkan, leher tidak menunduk. Kalau saudara tidak bisa duduk di lantai, silakan duduk di kursi. Kita tidak bisa mengamati objek dengan baik kalau jasmani tidak kita letakkan pada posisi yang nyaman, yang rileks. Jadi sebelum kita mengamati nafas, kita atur posisi duduk yang nyaman. Punggung ditegakkan, leher tidak menunduk. Sebelum memperhatikan nafas, kita amati kembali bagian-bagian tubuh jasmani kita. Apakah masih terdapat ketegangan-ketegangan, ketidaknyamanan? Kita kendurkan bagian-bagian tubuh jasmani yang masih mengalami ketidaknyamanan. Setelah merasa nyaman, arahkan perhatian di daerah di atas bibir atau di bawah lubang hidung. Ketika menarik nafas, sadar ada nafas masuk. Ketika menghembuskan nafas, sadar ada nafas keluar. Nafas bukan milik kita, tidak usah kita atur. Biarkan seperti apa adanya. Tugas kita hanya menyadari saja nafas yang masuk, menyadari nafas yang keluar. Selama meditasi, setiap 1 jam, saya akan membunyikan lonceng sebagai penanda. Ketika saudara ingin bermeditasi jalan, silakan berjalan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran. Ketika saudara nyaman dengan duduk, silakan saudara duduk selama waktu yang saudara inginkan. Meditasi kita lanjutkan.
Mungkin Bante bisa menjawab yang sudah ada ya Bante. Iya. Terima kasih Bante. Baik Ibu, Bapak, Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ODM pada hari ini. Ada dua pertanyaan yang telah saya terima. Yang pertama, Bante, meditasi jalan itu fokus pada objek pernapasan atau menyadari langkah kaki kita? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pada saat kita meditasi jalan, kita harus fokus pada nafas atau menyadari langkah kaki kita. Dua-duanya bisa kita lakukan. Kita bisa menyadari langkah kaki kita. Beberapa guru meditasi mengajarkan untuk menyadari langkah kaki. Misalnya ketika melangkah kaki kanan, batinnya mencatat kanan. Melangkah kaki kiri, batinnya mencatat kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan. Pada awalnya kita bisa melakukan hal demikian. Kalau perhatian kita ada pada langkah kaki, gerakan kaki dengan batin yang mencatat itu sama. Tetapi kalau perhatian kita lengah, kadang-kadang kaki kanan yang melangkah tetapi batin kita mencatat kiri. Beberapa guru meditasi mengajarkan demikian. Itu juga boleh dilakukan. Atau kita juga boleh menyadari sensasi atau rasa ketika telapak kaki kita menyentuh pada lantai. Jadi kita hanya fokus merasakan sensasi telapak kaki kita yang kita rasakan pada lantai. Itu juga bisa dilakukan. Atau bisa juga ketika kita berjalan kita tetap fokus pada nafas. Karena pada saat berjalan pun nafas itu masih ada. Jadi kita bisa tetap fokus pada nafas. Ini bisa kita lakukan pada saat meditasi jalan. Apakah jalan harus lambat-lambat, pelan-pelan? Beberapa guru meditasi menyarankan untuk jalan lambat. Kenapa? Karena ketika kita jalan kita lambat, perhatian kita lebih mudah untuk memperhatikan gerakan kaki. Misalnya pada saat mengangkat, pada saat kakinya mengayun, pada saat meletakkan. Kalau orang bergerak lambat, itu akan lebih mudah diamati. Tetapi saya sendiri lebih suka ketika meditasi jalan, berjalan secara normal, secara alamiah. Ya. Apalagi kalau seseorang mengikuti retret dalam jangka waktu panjang, misalnya berbulan-bulan, kalau disuruh jalan lambat berbulan-bulan, nanti bisa semuanya jadi slow motion, tidak alamiah lagi. Ya. Jadi pada saat meditasi jalan, berjalan secara alamiah, secara normal. Yang penting usahakan untuk selalu sadar. Ketika melangkah, sadar sedang melangkah. Ketika kaki kita menapak, biasanya ada sensasi di telapak kaki, kita sadar ada sensasi itu. Jadi seperti itu bisa kita lakukan. Lantas ketika meditasi jalan, muncul bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu konsentrasi kita.
Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau mungkin bentuk-bentuk pikirannya muncul banyak, kesan-kesan yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami mungkin muncul pada saat kita meditasi jalan, apa yang harus kita lakukan? Kalau pada saat demikian sulit untuk memperhatikan sensasi yang ada pada kaki. Jadi caranya bagaimana? Kita bisa melangkah dengan sedikit lebih cepat. Mungkin kita hanya mengetahui saja ketika melangkah kaki kiri kita mengetahui kaki kiri. Melangkah kaki kanan kita mengetahui kaki kanan. Jadi melangkah lebih cepat bisa kita lakukan. Nah, meditasi jalan idealnya berapa panjang? Meditasi jalan bukan meditasi jalan-jalan ya, beda. Jadi meditasi jalan itu idealnya ada ujung, ada awal. Jadi seperti misalnya dari tiang ini ke tiang ini, ya. Tapi tidak bisa meditasi jalan muter nih. Tempat ini kan muter nih, muter gitu. Sulit. Meditasi jalan tidak begitu. Jadi meditasi jalan ada awal, ada akhir. Apa tujuannya supaya ada awal, ada akhir? Apa tujuannya? Ketika kita meditasi jalan, misalnya dari tiang ini ke tiang itu. Ketika kita meditasi jalan muncul bentuk-bentuk pikiran. Ya. Ketika kita sudah dekat tiang, mau tidak mau kan kita kembali present moment. Kalau tidak, kepala kita bisa benjol, mentok dengan tiang. Kita kembali kepada present moment. Jadi kalau pikirannya mengembara pada akhir lintasan meditasi jalan atau disebut cangkamana, pikiran kita berhenti. Karena mau tidak mau, kalau tidak berhenti kita mentok. Jadi berhenti. Jadi kembali lagi present moment. Begitu. Nah, untuk awal, idealnya berapa langkah? Kalau terlalu banyak, terlalu panjang, misalnya 30 atau 35 langkah, terlalu panjang, kalau untuk awal, kalau pikirannya mengembara, dia juga akan mengembara panjang. Idealnya 20 atau 25 untuk awal, bagus. Artinya apa? Tidak begitu mengembara jauh. Ya. Oleh karena itu meditasi jalan harus ada awal, ada akhir, tidak boleh mutar. Seperti ini mutar misalnya ada masalah, pradaksina. Kalau tidak ada ujung, tidak ada pangkal, mutar pikirannya mengembara. Terus dari muncul pikiran apel, apel New Zealand, Australia, kemana-mana, mana-mana, tidak ada akhir. Tapi kalau ada ujung, ada pangkal, begitu kita tahu sudah mau dekat, misalnya akhir, kalau tidak berhenti kita mentok, nah, mau tidak mau kembali present moment. Ya. Jadi seperti itu, meditasi jalan. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini dalam. Orang yang menanyakan pasti orang yang sudah banyak belajar Dhamma. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ini penting sekali. Melihat sekedar melihat, mendengar sekedar mendengar. Seperti apakah itu? Apakah sama dengan pikiran hanya pikiran? Saya pernah membaca bahwa kita harus memahami pikiran kita. Bagaimana caranya agar bisa memahami pikiran? Tetapi hanya sekedar tahu itu pikiran. Dalam. Oke. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh seorang pertapa di zaman Buddha.
Pertapa ini bernama Bahya Darucia. Bahya Darucia ini kalau menurut kitab komentar di kehidupan lampau adalah seorang biku yang sudah bertekad untuk merealisasi ajaran Buddha, merealisasi Dhamma. Mereka berlima naik ke satu batu yang sangat tinggi pakai tangga. Kemudian setelah naik tangganya dilempar jatuh, jadi tidak ada jalan turun. Jadi mereka semua beli one way ticket, no return. Dengan tekad mencapai kesucian arahat atau mati di tempat. Ya. Nah, Bahya Darucia ini dia tidak mencapai kesucian arahat. Dia terlahir kembali menjadi seorang Brahmana, kemudian suatu hari naik kapal, kapalnya kandas, dia terdampar di satu pantai. Kemudian karena semuanya habis, dia menggunakan baju dari kulit kayu, menjadi seorang pertapa. Dia sangat dihormati sebagai seorang pertapa dan masyarakat menganggap ia sebagai seorang arahat. Sahabat Bahya Darucia yang terlahir sebagai Brahma karena cinta kasih dan kasih sayang datang kepada Bahya dan menyatakan, kamu belum arahat. Ada seorang arahat yang bernama Buddha di Sawati. Nah, kemudian Bahya berlari dari tempat dia berada untuk bertemu dengan Buddha. Pada saat datang ke Wihara Sawati, Buddha sedang pindah patah. Bahya mengejar Buddha di mana Buddha berpindah patah. Pada saat Buddha sedang berpindah patah, Bahya meminta Buddha mengajarkan Dhamma. Sebentar Bahya, saya sedang pindah patah. Tapi Bante, hidup ini tidak pasti, saya bisa mati duluan atau Bante mati duluan. Jadi ajarkanlah saya Dhamma, Dhamma cinta kasih dan kasih sayang. Saya sedang pindah patah Bahya, nanti dulu. Sampai 3 kali. Tapi Bante, hidup ini tidak pasti, saya bisa mati duluan atau Bante mati duluan. Ajarkanlah saya Dhamma, demi cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian Buddha membacakan syair ini. Ketika melihat hanya sekedar melihat, ketika mendengar hanya sekedar mendengar. Ya. Buddha menyarankan ketika indria-indria kita kontak dengan objeknya masing-masing, yang muncul hanya sekedar pengetahuan. Ketika melihat, sekedar melihat maksudnya apa? Di situ tidak ada aku. Tidak ada aku yang melihat. Yang ada hanya sekedar penglihatan. Ya. Manusia pada umumnya kita bisa kita bagi menjadi 2. Putujana dan Arya Sawaka. Ya. Orang biasa dan orang suci. Ini manusia pada umumnya. Saya tidak tahu di sini siapa yang sudah mencapai kesucian. Tapi pada umumnya manusia kita bisa bagi 2, orang biasa dengan orang suci. Apa yang disebut sebagai manusia? Manusia tidak lain hanyalah batin dan jasmani. Bahasa umum yang mungkin saudara pernah dengar, yang namanya manusia jasmani dan rohani, bahasa umum. Kalau pakai bahasa Buddha, nama rupa, batin dan jasmani. Kalau mau didetailkan lagi yang namanya manusia, tidak lain hanyalah pancakanda, 5 kanda. Apa pancakanda? Rupa kanda, jasmani ini rupa kanda. Sanya kanda, wedana kanda, sangkara kanda, winyana kanda. 5 ini pancakanda.
Itu manusia. Ya. Kalau mau lebih didetailkan lagi, apa yang disebut sebagai manusia? Yang disebut manusia tidak lebih hanya 6 salayatana, 6 landasan indria. Landasan indria mata, landasan indria telinga, landasan indria hidung, landasan indria lidah, landasan indria sentuhan dan pikiran. 6 landasan indria ini sering disebut sebagai 6 salayatana. Ngerti ya saya ngomong ya? Kalau tidak tahu silakan potong. Ya, silakan potong. Apa itu Bante barusan? Silakan potong. 6 landasan indria ini ada objeknya masing-masing. Makanannya masing-masing. Kalau mata makanannya rupa, bentuk atau warna. Kalau telinga makanannya suara. Kalau hidung makanannya bebauan. Kalau lidah makanannya cita rasa. Kalau kulit makanannya objek-objek yang bisa disentuh. Kalau pikiran makanannya objek-objek yang bisa dipikirkan. Itu manusia. Tidak ada yang di luar dari 6 landasan indria dengan 6 objeknya yang di luar. Tidak ada. Tidak ada lagi. Dunia itu ya tidak lebih daripada itu. Itu dunia. Di luar itu tidak ada lagi dunia. Ketika mata kita melihat rupa, bentuk atau warna, putujana atau manusia biasa akan muncul persepsi ketika matanya melihat benda, kemudian dia sadar dia sedang melihat. Ya, ada mata yang sehat, ada objek dari mata yaitu benda atau warna, kemudian sadar kalau dia sedang melihat. Kalau ketiga itu bertemu jadi satu, itu namanya pasa atau kontak. Mata bisa terjadi kontak mata kalau ada objeknya, kalau ada kesadaran melihat, ada mata yang sehat, maka tiga ini bertemu jadi satu, maka terjadi kontak mata. Tapi kalau orang buta, matanya buta, kan ada orang buta tuh, ada benda atau warna di depannya, dia tidak akan terjadi kontak mata. Ada telinga yang sehat, ada suara, saudara bisa dengar suara saya. Kenapa? Karena telinganya sehat, ada suara, gelombang suara, ada kesadaran mendengar, maka akan muncul tiga ini disebut sebagai pasa. Salayatana, 6 landasan indria, salayatana, pasa, maka akan menghasilkan persepsi, perasaan, bentuk-bentuk pikiran. Manusia biasa, putujana, ketika indria-indrianya kontak dengan objek yang masing-masing, muncul persepsi, baik, buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan. Ya. Perasaan-perasaan yang muncul ini akan melahirkan bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran. Ketika lidah tadi kita makan, kontak dengan cita rasa. Ketika kontak terjadi, kita tahu ini enak atau tidak enak. Ketika kita tahu ini enak, enak itu persepsi. Perasaan menyenangkan bisa muncul ketika lidah kita kontak dengan sesuatu yang kita anggap enak. Perasaan menyenangkan muncul, bentuk keinginan juga bisa muncul, ingin tambah misalnya. Ya. Manusia biasa
Ketika 6 indrianya kontak dengan objeknya masing-masing, muncul perasaan, dan perasaan inilah yang menyetir kehidupannya. Umumnya manusia disetir oleh perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau muncul perasaan yang menyenangkan ketika indria-indrianya kontak, muncul perasaan yang menyenangkan, apa yang terjadi? Orang akan bergembira, akan menyambut, menyenangi, menikmati, akan enjoy di situ. Betul tidak? Ini saya cerita pengalaman saudara sendiri. Begitu tidak kejadiannya? Ketika indria-indria saudara kontak, kemudian muncul persepsi, ini enak, ini bagus, ini indah. Muncul tidak perasaan menyenangkan? Bisa jadi sesuatu yang saudara pikirkan bukan hanya berkaitan dengan rupa, suara, cita rasa, objek-objek sentuhan, bisa saja sesuatu yang abstrak, yaitu sesuatu yang saudara pikirkan. Kalau saudara pikirkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian muncul, saudara akan menyambut, bergembira. Ya. Jadi, kalau ini terjadi, ada kesenangan di situ, ya toh? Ada kesenangan, betul tidak? Ketika lidah kontak dengan cita rasa, ini enak. Ada kesenangan tidak? Ketika mata kontak dengan benda atau rupa yang bagus, apalagi benda itu dirindukan, diharapkan, diinginkan, ada kesenangan tidak? Atau suara, saudara kontak dengan suara yang bagus, yang merdu, ketika itu kontak, ada kegembiraan, ada kesenangan tidak? Itu harus diamati. Harus diamati. Kalau ada kegembiraan, ada kesenangan, orang akan menyambut, menikmati, melekati. Objek mata begitu, objek telinga begitu, objek lidah begitu, objek sentuhan begitu juga. Objek pikiran juga begitu. Kalau ini diulang-ulang, akan jadi kebiasaan tidak? Jadi kebiasaan tidak? Jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan menikmati sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan. Oleh karena itulah, karena ini sudah jadi kebiasaan, kebiasaan inilah nanti yang akan menyetir. Ya. Ketika saudara meditasi, duduk tadi mungkin 1 jam atau lebih, muncul ketidaknyamanan fisik, itu kontak bukan ketidaknyamanan fisik? Saudara menyambut tidak ketidaknyamanan fisik ini? Saudara gembira tidak? Misalnya kakinya sakit, gembira tidak? Tidak menyenangkan, tentu saudara menolak, tidak menyambut, tidak menginginkan, kecenderungan ingin melenyapkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya toh? Aduh sakit. Sudah begini rubah, sebentar, tidak nyaman lagi. Sudah duduk begini tidak tahan, akhirnya berdiri pulang. Kalau itu dilakukan terus-menerus, ketika kontak dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara selalu menolak. Ketika kontak dengan sesuatu yang menyenangkan, saudara selalu mengejar, ingin mendapatkan. Ini jadi kebiasaan, maka orang seperti itu tidak bisa bebas dari penderitaan. Selamanya dia akan jadi manusia putujana, manusia yang tidak belajar, manusia yang tidak mengerti dhamma. Kalau itu dilakukan, selamanya dia akan menjadi demikian. Manusia yang tidak belajar, manusia yang tidak mengerti dhamma, manusia yang terus terlahir dalam penderitaan.
Jadi bagaimana supaya kita bisa melihat hanya sekedar melihat? Khotbah ini disampaikan Sang Buddha kepada Bahya Darucia. Inilah kehebatan dari seorang sama Sang Buddha. Ia bisa melihat kualitas batin seseorang. Ini bukan anak TK. Ini sudah sarjana tingkatannya. Tidak mungkin kalau ini anak orang sarjana tingkatannya diajarkan 1 tambah 1 berapa. Ilmunya pasti bukan itu. Hanya Buddha yang ngerti, ini masih anak tingkatan SMP. Ini anak SD, ini TK. Tentu disesuaikan. Kalau TK mungkin hanya diajarkan ini warna apa, pintu apa bahasa Inggrisnya. Kalau dia anak TK atau anak 1 SD. Tapi kalau sudah mungkin sarjana seperti Bahya Darucia, Buddha hanya mengajarkan Dhamma secara singkat dan Bahya Darucia mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada aku. Bagaimana seseorang bisa melihat, bisa mempunyai pandangan bahwa ini aku? Ini tanganku. Kenapa bisa punya pandangan begitu? Lah iya, tangan ini bisa saya perintahkan. Pegang, angkat, letakkan. Karena saya bisa perintahkan, kemudian orang mengambil kesimpulan, ini tanganku. Tetapi menurut Dhamma tidak demikian. Tangan ini bisa bergerak ke atas, bisa memegang benda ini, bisa meletakkannya, bukan hanya karena ada kehendak atau niat atau cetana. Apa buktinya? Saudara pernah lihat orang yang kena stroke, duduk di kursi roda? Orang yang kena stroke, duduk di kursi roda, kadang-kadang masih bisa bicara, toh? Nah, Pak, Bapak kena stroke ya? Iya, misalnya. Pak, Bapak mau jalan nggak? Mau, saya mau jalan. Itu kan kaki Bapak, perintahkan kakinya supaya jalan. Bisa? Tidak bisa. Itu kan tangan Bapak, perintahkan tangannya suruh angkat. Walaupun dia ada kehendak untuk berjalan, untuk bangkit, untuk menggerakkan anggota tubuhnya, bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kehendak saja tidak menjadi satu faktor yang utama. Jadi tangan ini bisa bergerak, memegang, ini kompleks sekali. Salah satu faktor memang kehendak atau niat. Faktor yang lain, pembuluh darahnya masih mengalir dengan bagus, otot-ototnya masih berfungsi dengan baik. Sebab akibat yang sangat kompleks, jantungnya masih pompa, paru-parunya sehat, sangat kompleks. Menurut Dhamma, semuanya sebab akibat yang saling bergantungan. Karena ketidaktahuan manusia, ketika manusia merasakan sesuatu kontak, kemudian perasaan menyenangkan muncul, dia menganggap perasaan sebagai milik. Ya, pada saat itu dia sudah tenggelam dalam pandangan salah. Bagaimana caranya supaya bisa melihat hanya sekedar melihat? Kita membutuhkan kejernihan. Tidak ada cara lain selain mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian dengan berlatih meditasi. Untuk bisa terbebas dari penderitaan, tidak bisa hanya dengan cara sembahyang, baca doa-doa, mantra-mantra, baca parita, tidak bisa membebaskan kita dari penderitaan. Kita harus mengembangkan kesadaran sebagaimana seperti yang telah diajarkan Guru Agung kita Sang Buddha dengan berlatih meditasi. Kalau kesadaran kita menjadi kuat, perhatian kita menjadi kuat,
maka kita tidak lagi tertipu. Perasaan ini ternyata muncul tidak lebih hanya hubungan sebab dan akibat. Ya. Ketika lidah kontak dengan cita rasa, ini perasaan enak, itu dilihat. Perasaan enak itu tadinya tidak ada toh. Setelah kontak baru muncul perasaan enak. Kenapa muncul perasaan enak? Karena kita mempersepsikan sesuatu. Apa yang kita persepsikan, itu juga yang kita rasakan. Kalau kita mempersepsikan sesuatu baik, bagus, maka perasaan menyenangkan bisa muncul. Sebaliknya juga begitu. Kita mempersepsikan buruk, perasaan tidak menyenangkan muncul. Itu terjadi pada diri kita masing-masing. Dan ini harus kita amati dengan jernih. Jadi apa yang menyebabkan seseorang menderita? Tidak lebih hanya karena persepsi-persepsi, perasaan-perasaan, bentukan-bentukan pikiran yang dia anggap sebagai diri, sebagai aku, sebagai milikku. Padahal Buddha mengatakan tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada milikku. Etang mama eso hamasmi nameso atati. Etang mama ini bukan aku. Yang mana akunya? Kepalanya, tangannya. Ya. Kalau saya tinggal sendiri di dalam satu hutan, apa perlu nama? Ada artinya nama? Tidak ada. Gelar, pangkat, kedudukan, ada artinya? Tidak ada. Itu semua hanya persepsi-persepsi yang dimunculkan oleh pikiran-pikiran. Ya. Nah, jadi caranya bagaimana bisa melihat hanya sekedar melihat? Ketika mata kontak dengan benda, kita hanya menyadari itu hanya sebagai kontak. Tetapi kalau salayatana kontak dengan objeknya masing-masing, pasa, salayatana, pacaya pasa, pasa, pacaya wedana. Ketika kontak pasti terjadi perasaan. Ketika tidak ada kesadaran, perasaan ini langsung, kalau menyenangkan kita tangkap. Kalau tidak menyenangkan kita tolak. Sebetulnya itu terjadi sepanjang hari ketika saudara tadi sedang bermeditasi. Hanya masalahnya disadari atau tidak disadari. Bagaimana ketika muncul ketidaknyamanan pada misalnya kaki sakit? Apakah saudara mengamati? Saudara sadar saudara sedang merasakan sakit. Setelah merasakan sakit, kemudian apa yang terjadi? Saudara menolak, tidak mau. Harusnya tidak sakit, ini kenapa sakit? Misalnya. Kalau saudara menolak, tidak bisa menerima, lantas apa yang terjadi kemudian? Batinnya jadi tidak tenang. Tidak bahagia karena tidak sesuai dengan keinginannya. Dan itu terus terjadi di dalam kehidupan. Tapi kalau kita merasakan sakit, ini sakit jasmani. Sakit jasmani tidak bisa dihindari oleh siapapun. Siapa saja yang sudah dilahirkan tidak bisa terhindar dari sakit jasmani, sekalipun seorang Buddha. Jadi kalau saudara sedang duduk meditasi, kakinya sakit, tidak bisa dihindarkan. Walaupun ganti posisi kaki, bukan berarti sakitnya hilang. Sakitnya masih di sana. Sakit jasmani ini sangat kecil. Ada sakit yang lebih besar yang membuat orang jauh lebih menderita. Yaitu sakit pikiran. Ketika kakinya sakit, batinnya tidak bisa terima. Itu sakit batin. Ingin sakitnya lenyap, ingin sakitnya hilang, itu sakit batin. Tapi bagaimana mungkin Bante, orang jasmaninya sakit, batinnya tidak sakit? Apa bisa? Bisa tidak kira-kira? Fisiknya sakit, jasmaninya sakit, tapi batinnya tidak sakit, bisa tidak? Bisa. Contoh, ibu-ibu mungkin lebih tahu.
Saya pernah mendapat cerita dari seorang wanita ketika ia melahirkan anaknya. Lahir normal ya, bukan dicesar ya. Waduh Banti, sakit sekali, luar biasa, kata dia. Inilah benar kalau melawan orang tua, ibu itu durhaka, katanya begitu. Sakit sekali. Seorang ibu ketika ia melahirkan anaknya, dari cerita itu saya tidak tahu persis karena tidak pernah mengalami hal demikian. Sangat sakit. Betul tidak kira-kira? Melahirkan itu sakit. Tidak enak. Menderita tidak batinnya? Justru momen-momen seperti itu yang dinantikan. Walaupun sakit, batinnya tidak menderita, dia senang. Kurang ajar nih, gara-gara anak inilah saya menderita begini, begitu tidak? Ya, dia biasanya tidak menderita batinnya, hanya fisiknya saja yang menderita. Jadi ketika kita mengalami sakit jasmani, belajar untuk menerima. Melihat sakit itu hanya sebagai sakit, kemudian bagaimana batin kita bereaksi. Kalau kita mengharapkan sakit itu lenyap, berarti kita tidak bisa melihat, hanya sekedar melihat. Kita sudah memasukkan aku yang sakit. Ya, akunya ini harus diselidiki. Aku ini akan menjadi jelas tidak ada ketika manusia, ketika seseorang mampu melihat bahwa sesuatu yang di dunia ini terjadi tidak lebih dari sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Kita semua bisa muncul di dunia ini karena ada ayah dan ibu, satu sebab. Ya. Jadi semua apapun yang ada di dunia ini tidak bisa lepas dari sebab dan akibat. Ketika kita bisa melihat ini karena sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat, akunya itu tidak ada. Lama-lama bisa kita mengerti. Oleh karena itu, ya, melihat hanya sekedar melihat, tidak ada aku yang melihat. Mendengar hanya sekedar mendengar, tidak ada aku yang mendengar. Mendengar itu bisa terjadi karena ada telinga yang sehat, ada suara, ada kesadaran pendengaran. Kenapa kesadaran pendengaran bisa muncul? Karena ada perhatian pada suara. Kalau suaranya tidak begitu jelas, kita memberi perhatian lebih. Apa. Maka kita akan lebih mendengar lebih jelas. Ya. Lantas akunya di mana? Tidak ada. Aku itu hanya sesuatu yang semu. Karena ketidaktahuan, maka akunya dianggap ada. Sama seperti jam pasir. Kalau saudara pernah melihat jam pasir, ya dibalikin kacanya, dia akan turun pasirnya. Butir-butirnya sangat halus. Sangat halus. Kalau kita melihat sepertinya ada garis, ya, ada garis yang turun, ada garis. Ada tidak garisnya? Tidak ada. Garis itu merupakan pasir, butir-butir pasir yang jatuh terus-menerus. Garisnya itu sendiri tidak ada. Hanya satu butir pasir yang jatuh terus-menerus sehingga membentuk garis, padahal garisnya tidak ada. Atau orang yang berjalan di aspal yang panas, dari kejauhan seperti dia melihat ada air, fata morgana. Aku itu hanya seperti itu. Sesungguhnya tidak ada. Tapi tidak mudah memahami itu karena apa? Karena kebiasaan. Kebiasaan apa? Ketika indria-indria kita kontak dengan benda, dengan suara, dengan cita rasa, kalau itu menyenangkan kita menyambut, kita menikmati karena dorongan keserakahan. Kalau itu tidak menyenangkan, kita menolak. Jadi sesuatu yang menyenangkan ini
sesuatu yang tidak menyenangkan ini, inilah yang terus mengombang-ambingkan kesadaran kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara, pada saat latihan meditasi seperti ini, jangan berharap untuk tidak mengalami perasaan-perasaan sakit. Ya. Sakit itu normal, dialami siapa saja. Belajarlah untuk melihat sakit jasmani sebagaimana adanya. Latihan meditasi ini bukan latihan menyiksa diri. Saudara tidak perlu khawatir. Kalau sudah tidak tahan lagi, kakinya sudah seperti mau patah jadi dua, boleh merubah posisi, boleh. Tidak dosa kalau pakai bahasa orang lain. Bukan karma buruk merubah posisi. Bukan karma buruk, saya kasih tahu, boleh. Jadi ketika mengalami rasa sakit, amati. Jangan baru tidak nyaman sedikit saja kita sudah menolak. Kalau seperti itu kita tidak pernah belajar. Sementara jalan untuk bisa terbebas dari penderitaan, terbebas dari duka, tidak ada cara lain selain memahami duka. Kalau orang mau bebas dari duka, tidak ada cara lain selain memahami duka. Kabar buruknya, duka ini tidak bisa dilenyapkan. Bisa tidak duka dilenyapkan? Hah? Bisa tidak? Bisa. Siapa yang setuju duka bisa dilenyapkan? Duka bisa dilenyapkan? Ya, ini kan negara demokrasi, dijamin undang-undang, boleh berbeda pendapat. Ya, nanti mau pemilu juga boleh, pilih siapa saja sesuai kehendak. Siapa yang setuju duka bisa dilenyapkan? Ya. Kabar buruknya duka tidak bisa dilenyapkan. Apa yang disebut duka? Kelahiran, duka. Usia tua, duka. Kematian, duka. Bisa dilenyapkan. Berpisah dengan yang dicintai, duka. Bertemu dengan yang dibenci, suka. Duka toh bisa dilenyapkan? Tidak bisa. Kita tidak bisa terhindar dari sakit jasmani. Seorang sama Sang Buddha juga mengalami sakit jasmani. Kalau saudara baca Mahaparinibbana Sutta sebelum beliau mencapai parinibbana, mengalami sakit perut. Yang bisa dilenyapkan sebab dari duka. Kalau kita lihat misalnya berkunjung ke rumah duka namanya juga rumah duka ya, rumah untuk melihat duka. Jadi kalau mau melihat duka pergi ke rumah duka. Kalau kita pergi ke rumah duka banyak orang yang meninggal di rumah duka. Kita datang misalnya ke rumah yang blok kamar A, keluarganya nangis. Oh, kenapa kamu menangis? Orang tua saya misalnya, papa saya meninggal atau mama saya meninggal atau orang yang saya cintai meninggal, dia menangis. Ya tak? Pernah lihat begitu tidak? Oh iya, ternyata meninggal, karena meninggal itu duka. Ya tak? Karena kematian ini dia menjadi duka. Sekarang kita bawa tuh orang yang nangis di kamar A karena mengalami kematian, bawa ke kamar B atau kamar C yang sama-sama juga mengalami kematian. Nangis tidak dia? Nangis tidak? Kenapa? Tidak kenal Bante. Jadi dia menangis, dia bersedih atau berduka bukan karena kematian. Karena kamar A juga mengalami kematian, kamar B juga mengalami kematian, yang C juga mengalami kematian.
Kenapa hanya di kamar A saja dia bersedih? Kenapa di kamar B dia tidak bersedih, kamar C tidak bersedih? Kan sama-sama juga semuanya mengalami kematian. Jelas tidak? Karena apa? Karena kemelekatan. Kemelekatan kepada orang tersebutlah yang menyebabkan dia menderita, duka. Nah, ini harus saudara lihat sebagai satu pengalaman. Ketika saudara duduk, muncul sakit pada kaki, saudara duka tidak? Oh, duka. Ini tidak bisa dilenyapkan kabar buruknya, sakit pada jasmani ini. Tambah hari kita tambah tua, sakit tambah satu-satu muncul. Tidak percaya, tanya sama senior-senior yang di belakang. Senior-senior yang di belakang saja bisa duduk diam, tenang. Yang junior-junior di depan sebenarnya. Ya, sebentar. Ya, di belakang saja tenang. Saya kasih tahu ada bahaya yang sangat besar. Kalau dari sekarang saudara tidak belajar untuk menerima ketidaknyamanan jasmani, saudara pernah lihat tidak? Ada orang yang terbaring di rumah sakit, menunggu saat-saat terakhir. Mungkin tidak itu terjadi pada diri kita? Tidak mungkin, Bante. Kalau kita semua hidup cukup lama, kita tidak bisa terhindar dari usia tua. Dan kita semua manusia sejagat ini setuju, resiko menjadi tua, badan menjadi lemah. Sakit satu-satu muncul. Kalau dari sekarang kita tidak belajar untuk menerima ketidaknyamanan fisik, maka siap-siaplah menderita di saat-saat terakhir. Bukan ancaman ini, kenyataan. Ya, kenyataan. Jadi luar biasa kepada senior-senior kita yang di belakang. Saya sangat appreciate, ya, berlatih, duduk dengan tenang. Saya amati semuanya duduk dengan tenang. Yang di depan-depan ini yang masih muda sebentar kabur. Nah, tidak tahan dia. Kenapa? Dia pikir saya hidup masih lama. Kalau bicara hidup, satu manusia pun tidak tahu berapa lama dia punya hidup. Kemarin ada orang lagi ngobrol-ngobrol, lagi ketawa-ketawa di dalam bus, busnya jungkir balik, 12 orang mati semua. Benar nggak? Dia kepikiran nggak hidupnya sebentar lagi? Semua pikir hidupnya masih lama, apalagi kalau masih muda. Padahal bicara kehidupan tidak pernah pasti. Bisa jadi yang bicara di depan ini tahu-tahu kena serangan jantung, tahu-tahu terkapar tidak berdaya. Ya kan? Nah, oleh karena itu belajarlah. Meditasi jangan hanya 1 bulan sekali. Ini 1 bulan sekali. Tidak cukup. Setiap hari di rumah latihan. Kalau latihan setiap hari, ketika kematian datang, saudara bisa menyambut dengan senyuman welcome. Tapi kalau tidak pernah latihan, dianggap ini diriku, ini jasmaniku, ini aku. Padahal aku itu tidak ada. Terasa sekali kalau saudara di hutan sendirian, tidak penting nama, tidak penting siapa. Gitu. Pangkat, kedudukan, orang kaya seperti apa juga kalau di hutan sendirian tidak ada artinya. Ya toh? Jadi bagaimana caranya melihat, hanya sekedar melihat, mengembangkan kesadaran. Ketika indria-indria kita kontak dengan bendanya masing-masing, sadari saya sedang melihat. Ketika kontak
kakinya sakit, sadari ini perasaan muncul. Sadari ketika perasaan sakit muncul, bentuk keinginan menolak muncul. Nah, itu proses itu disadari, sebab akibat, sebab akibat. Nanti lama-lama kita ngerti, semuanya tidak lebih hanya hubungan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Apakah sakit ini selalu ada? Tidak. Sakit jasmani ini tidak selalu ada. Oleh karena itu sangat kecil. Tetapi sakit batin setiap saat bisa ada. Kalau orang belum mengerti. Sekarang kalau saya katakan Amerika, saudara pikirannya sudah ke Amerika. Kalau pikirannya lari ke masa lalu, muncul sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara menderita lagi tidak? Menderita lagi. Kenapa? Karena saudara menganggap bentuk pikiran sebagai aku. Makanan sebagai aku. Ketika misalnya ya, orang berdana makanan. Apa ini? Soto. Bantinya cicip. Soto apa ini nggak enak? Menderita tidak? Nah, Anda jadi soto. Soto itu adalah Anda. Iya toh? Sotoku. Aku yang masak. Kuku. Itulah yang menyebabkan orang menderita. Suara datang kena telinga, muncul persepsi misalnya, lagi jalan. Saya misalnya lagi jalan pindah patah. Hei botak, misalnya. Kurang ajar dia, ngatain saya botak. Belum tahu dia, saya ini sudah tera. Menderita tidak? Menderita tidak? Belum tahu dia, aku ini sudah tera. Menderita. Hei botak. Mata dia sehat ternyata. Menderita tidak? Tidak menderita. Kenapa? Mata dia lihat benda, yaitu saya yang sedang berjalan, dia tahu saya botak, berarti matanya sehat. Kita harusnya gembira tidak kalau matanya sehat? Kenapa kita harus menderita? Karena persepsi. Saya ini biku, harusnya dihormati. Saya ini sudah tera. Kurang ajar. Karena persepsi. Ya toh? Kalau dia bilang, hei gondrong, juga nggak perlu marah. Mungkin mata dia tidak sehat. Kita harus kasihan toh harusnya. Kalau kita bisa demikian mempersepsikan sesuatu secara baik, hidup kita baik-baik saja kok. Hanya masalahnya kadang-kadang kita mempersepsikannya secara keliru. Semuanya dianggap sebagai milik, sebagai aku, sebagai diri, menderita. Kalau kita sudah mengerti bahkan jasmani ini bukan milik kita, benar nggak? Jasmani ini milik saudara bukan? Terus milik siapa? Milik yang kuasa. Jasmani ini pun bukan milik kita, semua orang juga percaya. Misalnya saya tanya sama saudara saya muslim, Pak, jasmani Bapak itu punya Bapak bukan? Bukan, ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata dia gitu. Lebih itu juga bukan punya dia. Benar gak? Tanya umat Kristiani, saudara kita Kristiani, itu badan kamu milik kamu bukan? Bukan, ini milik Tuhan. Kalau saya tanya umat Buddha, jasmani Anda milik siapa? Milik saudara bukan? Milik siapa? Bukan milik siapa-siapa. Jasmani ini masih ada sampai sekarang karena kita masih rawat, kita masih kasih makan, itu satu sebab. Coba kita jangan kasih makan, paling 1 bulan bertahan, paling lama hancur dia. Kan begitu. Nah, semua ini tidak lebih hanya hubungan sebab akibat. Jadi, ketika duduk meditasi, cobalah mengamati itu. Sebab akibat. Jadi bagaimana caranya melihat hanya sekedar melihat, mendengar hanya sekedar mendengar, berpikir hanya sekedar berpikir. Jangan masukkan aku di dalam itu. Itu caranya. Bagaimana memahami aku? Caranya mengembangkan kesadaran, melihat semuanya tidak lebih hanya sebab dan akibat. Nah, tuh.
Oke, ada lagi yang lain? Ada Bante, sebentar. Ya. Silakan Bu Yvonne. Namo Buddhaya Bante. Iya, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya, kebanyakan orang-orang sakit yang sudah kritis atau yang sakit bukan kritis lah, yang serius gitu itu, kalau sampai dokter nggak bisa gitu, namanya manusia ya Bante. Meskipun tahu kalau semua orang itu pasti sakit, tapi kan berusaha untuk sembuh gitu. Nah, itu biasanya itu mencari guru-guru meditasi, dan dengan meditasi itu banyak yang sembuh gitu. Yang mau saya tanyakan itu gini Bante, metode atau cara meditasi yang bagaimana ya, kok bisa meditasi itu menyembuhkan sakit? Banyak yang berhasil soalnya Bante. Saya kepingin tahu tipnya bagaimana meditasi yang apa yang diamati supaya bisa menimbulkan kesehatan, bahkan kesembuhan. Jadi mungkin bisa kita semua ini kalau sakit jasmani, batinnya tidak sakit tapi tetap berusaha. Kan kita tetap berusaha atau Bante, masuk kita sakit menyerah gitu aja kan? Enggak. Iya betul, jangan. Ya, jadi kalau kita mau sembuh dengan cara meditasi itu kan lebih bagus gitu. Menurut Bante bagaimana tip-tipnya untuk meditasinya itu bagaimana? Arahannya bagaimana? Iya, terima kasih. Pertanyaannya saya sudah nangkap. Ya, banyak orang-orang yang kena sakit, misalnya cancer, titik puspa ya. Titik puspa katanya kena kanker, kemudian dia meditasi bisa sembuh. Dulu ada Ibu Herlina Kang di Bali, beliau juga kena cancer bisa sembuh ya waktu itu, dan banyak cerita-cerita yang lain. Tetapi tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan meditasi. Contohnya batuk ya, batuk ini saya nggak sembuh-sembuh ya Bu, sudah berapa lama. Jadi begini, menurut sains, ketika orang bermeditasi ya akan mempengaruhi meditasi ini akan mempengaruhi jasmani. Batin dan jasmani hubungannya sangat erat. Nama rupa ini hubungannya sangat erat, batin dan jasmani. Tidak bisa dipisah. Kalau batin sama jasmani terpisah, ada jasmani tidak ada batinnya, namanya mayat. Kalau ada batinnya, jasmaninya tidak ada, roh gentayangan. Ya. Jadi kita manusia terdiri dari batin dan jasmani, hubungannya sangat erat. Kalau batinnya kacau, marah, gelisah, dendam, benci, itu ada di dalam hati seseorang, itu akan mempengaruhi. Yang pertama terpengaruh jantung. Ritme jantungnya menjadi acak. Lihat saja kalau orang sedang marah, boleh dites. Wah, dakduk jantungnya jadi acak. Lambung, asam lambung akan meningkat. Tetapi kalau dia bisa bermeditasi, pikirannya tenang, ya, batinnya tentrem, ya. Kondisi-kondisi seperti itu akan meningkatkan imun tubuh seseorang. Tapi kalau dia emosi negatif, marah, dendam, benci, sakit hati, emosi-emosi negatif seperti itu akan menghancurkan jasmaninya sendiri. Itu menurut sains. Ya. Nah, berkenaan dengan kanker, ya kalau saya bicara ini udah seperti dokter jadinya. Menurut sesuatu yang saya pernah baca, catatan yang pernah saya baca, kanker itu merupakan sel normal yang berkembang abnormal. Semua orang bisa kena potensi kanker. Kita sebagai manusia ada 200 lebih potensi kanker dalam tubuh manusia ini.
Dari yang paling luar yaitu kulit sampai yang paling dalam yaitu sumsum. Apa kanker? Kanker adalah sel normal yang berkembang abnormal. Setiap waktu, setiap detik sel kita ini berkembang. Muncul mati, muncul mati, muncul mati. Setiap waktu, setiap detik. Kalau itu tidak terjadi, kalau itu tidak demikian, kalau ada orang kena luka, tidak mungkin lukanya bisa rapat. Betul tidak? Kalau tidak ada muncul lenyap, muncul lenyap. Kalau tidak ada perubahan demikian, tidak mungkin kita jadi tua. Masih jadi bayi semua. Jadi setiap detik sel di tubuh kita ini berkembang mati, berkembang mati. Sel-sel tubuh yang berkembang tapi tidak mati, dia berkembang terus, itu yang namanya kanker. Kalau dia berkembang kemudian dia berhenti, itu namanya kanker jinak, sering disebut sebagai tumor. Kalau dia berkembang terus nyebar kemana-mana, kanker ganas. Nah, sel normal yang berkembang abnormal ini, di tubuh manusia ada imun tubuh. Fungsinya untuk menyerang sel normal yang berkembang abnormal. Jadi kalau kita bermeditasi, kita tenang, damai, itu akan membangkitkan imun tubuh kita. Daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Imun tubuh yang kuat inilah yang akan mengatasi penyakit. Tapi tidak semua penyakit bisa diobati dengan meditasi. Nanti rumah sakit bisa tutup. Misalnya TBC, nah, itu susah diobati dengan meditasi. Virus, ya virus-virus yang lemah mungkin bisa. Tapi kalau TBC yang ganas atau apa, ya harus antivirus. Seperti itu. Jadi kalau untuk menyembuhkan penyakit fisik tertentu bisa dengan meditasi. Tapi kalau untuk menyembuhkan sakit batin sangat bisa. Karena memang tujuan meditasi adalah menyembuhkan sakit batin. Apa sakit batin? Kebencian sakit batin. Kebencian itu tidak bisa menerima kenyataan, itu akarnya kebencian. Keserakahan itu sakit batin. Kebodohan, moha itu sakit batin. Itu semua bisa disembuhkan dengan meditasi. Kalau itu bisa. Dan tujuan Buddha mengajarkan meditasi untuk menyembuhkan sakit batin, yaitu melenyapkan loba, dosa, moha. Itu. Jadi demikian. Ya. Meditasinya apa, Bante? Seperti orang kanker itu supaya sel-selnya tidak berkembang, jadi dia bisa sembuh kan kalau selnya tidak berkembang, mati menjadi. Itu meditasi cinta kasih atau apa ya? Nah, orang kena kanker ada bisa tiga hal yang menyebabkan orang kena kanker. Faktor genetik, keturunan, faktor karsigenik, misalnya lingkungan dia tinggal, orang-orang yang kerja di pabrik asbes misalnya, kemungkinan besar akan kena kanker paru-paru kalau dia bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kemudian faktor daya imun tubuh yang tadi sehingga sel-selnya berkembang abnormal. Kalau keturunan, ya ayah ibunya kanker, anaknya juga mungkin kena kanker kalau tidak hati-hati. Kemungkinan besar kena kankernya lebih besar. Kalau faktor karsigenik, misalnya lingkungan, dia harus keluar dari lingkungan yang bisa menyebabkan kanker. Kalau kerja di pabrik asbes, walaupun meditasi setiap hari, kemungkinan kena kanker paru-paru tetap. Walaupun dia meditasi sehari 12 jam lah misalnya, kemungkinan besar. Jadi sebab-sebabnya kita harus hindari. Gitu. Makan harus dijaga. Meditasi itu hanya suplemen lah. Suplemen. Tidak dijamin dengan berlatih meditasi orang bisa sembuh dari kanker semuanya. Tidak dijamin.
Kalau bisa ada yang menjamin, ada guru meditasi berani menjamin dengan berlatih meditasi semua pasien kanker bisa sembuh, pasti dikasih hadiah Nobel. Karena sampai saat ini kanker itu belum ada obatnya, hanya bisa di kemoterapi, ya, belum ada makan pil terus kankernya sembuh lenyap, itu teknologi belum sampai di situ. Tapi kalau meditasi kemudian bisa menyembuhkan kanker 100% cure, sembuh, dapat hadiah Nobel yang bisa mengajarkan demikian. Tetapi mungkin dalam kasus-kasus spesial tertentu bisa sembuh. Misalnya Titi Puspa atau Ibu Helena yang ada di Bali bisa sembuh karena meditasi. Hanya kasus-kasus tertentu. 1000 mungkin tidak satu. Sembuhnya karena apa, Bante? Karena meditasi apa karena baiknya? Satu faktor meditasi, faktor yang lain jaga makan yang saya tahu. Seperti Ibu Herlina, beliau hati-hati jaga makan. Bukan hanya meditasi. Kata orang makan ini misalnya, makan pete misalnya. Makan pete bisa menyembuhkan kanker. Beliau makan pete di jus. Kalau saya tidak salah dengar. Itu faktor yang lain. Bukan cuma meditasi. Bukan cuma meditasi. Iya, gitu loh, Bante. Ya, meditasi apa saja bisa, meta bisa. Meta bawana, semoga aku berbahagia, semoga aku sehat. Di Bali ada seorang guru meditasi mengajarkan meditasi kesehatan. Jadi menggambarkan bagian-bagian tubuhnya, ya boleh ikut. Saya menganjurkan kalau misalnya ada waktu silakan ikut biar tahu. Oh, iya. Ibu ada kanker? Oh, enggak, Bante. Oh, saya ada ginjal, Bante. Cuma saya sudah pernah ke Bali Sadar. Cuma saya ingin tahu kalau itu kan teman-teman ada yang itu kan berbayar, Bante ya. Kalau kita punya tips meditasi apa gitu, kita bisa berbagi gitu loh, Bante. Berbagi yang pokok itu meditasi apa ya kira-kira yang membuat dia sembuh. Kalau meta apa, Bante? tujuan meditasi sebetulnya bukan untuk menyembuhkan sakit seperti itu. Tujuan meditasi yang Buddha ajarkan untuk menyembuhkan sakit batin. Itu sebetulnya bukan sakit fisik. Fisik kita ini paling lama bertahan 85. Tidak bisa diharap. Untuk apa kita hidup 100 tahun kalau hanya bisa di kasur? Ya, Bante. Enggak ada guna. Jadi di dalam satu ayat Dhammapada, daripada hidup 100 tahun tapi tidak bisa mengenal anicca dukkha anatta, lebih baik hidup 1 hari tapi memahami anicca dukkha anatta. Kenapa? Kalau kita memahami anicca dukkha anatta, kita bisa bebas dari penderitaan. Kalau kita hidup 100 tahun tapi tidak memahami Dhamma, kita mati, kita lahir lagi dalam lingkaran samsara. Mengerikan. Sudah dilahirkan punya ayah ibu. Punya ayah ibu suatu saat tidak bisa dihindarkan berpisah dengan yang dicintai. Sudah dilahirkan punya jasmani. Jasmani mengalami sakit fisik. Khawatir kena kanker. Harus dikasih makan jasmani ini. Ngurus jasmani ini repot. Dimandiin tadi pagi, malam dia kotor lagi. Nggak bisa juga kita biarkan juga begitu. Itu samsara yang mengerikan. Jadi lebih fokus kita mengatasi penderitaan lingkaran samsara ini daripada hanya berpikir meditasi untuk menyembuhkan sakit fisik. Fisik ini tidak bisa banyak diharap. Tambah hari fisik ini tambah lemah. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada jasmani. Salah. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada jasmani, seperti orang bergantung pada akar yang lapuk. Suatu saat tunggu waktunya dia jatuh. Ya, Bante. Ya didukung dengan karma ya, Pak Bante ya gitu. Hah? Didukung dengan karmanya. Kalau karma baiknya berbuah, bisa sembuh, Bante ya. Karma satu faktor. Iya. Ya. Terima kasih, Bante. Iya, terima kasih. Bante.
Bante, waktunya kan sudah lewat, tapi misalkan ditambah 1 Ibu Rosa. Silakan sampai jam 7 malam, jam 9 malam tidak apa-apa. Saya tidak pergi kemana-mana. Baik, soalnya kasihan Bante Ibu Rosa nanti bisa mimpi kalau tidak bertanya. Wandami Bante tadi kan menerangkan bahwa duka tidak bisa dilenyapkan. Nah, sepengetahuan saya kan Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Ya. Yang pertama kebenaran tentang adanya duka, yang kedua kebenaran tentang sebabnya duka, dan yang ketiga kebenaran tentang lenyapnya duka. Nah, kan bisa dilenyapkan Bante. Dan yang keempat kan kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhirnya duka. Ini bagaimana Bante? Saya jadi bingung Bante. Bagus Terima kasih Bante. Bagus kalau bingung. Sang Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8. Di dalamnya juga ada 4 kebenaran mulia. Catur Arya Sacani, duka Arya Saca, duka Samudaya Saca, duka Nirodho Saca, duka Gamini Patipada. Kalau kita membaca lebih lengkap apa yang Sang Buddha maksudkan tentang duka, apa itu duka? Jatipi duka, jarapi duka, maranampi duka. Apiehi sampayogo duko, piehi vipayogo duko. Yang picang nalabanti tampi dukang. Sangkitena pancupadana kanda duka. Ngerti kan? Kelahiran duka, jatipi duka, menjadi tua duka, biadapi duka, sakit duka, kematian duka. Apiehi sampai yogo duko, bertemu dengan yang dibenci duka, tidak mendapatkan yang diharapkan duka. Singkatnya, kemelekatan kepada pancakanda itulah duka. Singkatnya, kemelekatan pada pancakanda itulah duka. Singkatnya, kemelekatan pada pancakanda itulah duka. Kalau orang sudah memahami ini, duka itu bukan sakit, duka itu bukan kematian, duka itu bukan tidak mendapatkan yang diharapkan, duka itu bukan bertemu dengan yang dibenci. Duka adalah karena kemelekatan pada pancakanda. Di dalam hidup seseorang tidak bisa kita hanya bertemu dengan yang disenangi. Di dalam hidup seseorang kita tidak bisa terhindar dari bertemu dengan orang yang tidak senang dengan kita. Di dalam hidup seseorang tidak ada sejarahnya orang itu hanya mendapatkan apa yang dia senangi. Kadang-kadang yang tidak kita senangi pun datang, walaupun kita tidak harapkan. Itulah kewajaran. Di dunia ini ada ataloka dhamma, 8 kondisi dunia. Dipuji, dicela, untung rugi, sakit, sehat, dikenal, tidak dikenal. Itu dialami siapa saja. Orang bijak, orang bodoh, orang jahat, orang baik, mengalami itu. Tetapi beda. Ketika orang yang mengerti Dhamma, dia mengalami bertemu dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, beda reaksinya dengan orang yang tidak mengerti Dhamma. Contoh misalnya, mama saya meninggal. Haruskah saya menangis? Ma, jangan mati. Tidak. Perlu begitu, tidak. Kalau kita mengerti siapa saja yang sudah dilahirkan pasti mengalami kematian, berduka tidak? Kasus tadi saya cerita kamar A, kamar B, kamar C. Kematian tidak bisa dihindari oleh siapa yang sudah dilahirkan. Kita semua ini camat semua ini. Camat, tahu camat kan? Calon mati. Ya. Iya toh? Mungkin saya yang paling depan sekarang di barisannya. Saudara kan belakang.
Tapi tidak pasti juga siapa yang di paling depan. Kita semua tidak bisa terhindar dari kematian. Bisa nggak terhindar dari berpisah dengan yang dicintai? Tidak bisa. Kalau saudara-saudara punya anak, suatu saat anak pergi meninggalkan saudara, atau saudara pergi meninggalkan anak saudara. Ya toh? Pasti. Nggak percaya? Kira-kira bohong tidak saya? Omong bohong tidak? Ini kan bukan bicara agama toh. Ini bicara kebenaran sejati. Tujuan kita belajar Dhamma untuk memahami kebenaran sejati. Untuk memahami kebenaran sejati. Kalau kita mengerti kebenaran sejati, kita tidak menderita lagi. Walaupun kita berpisah dengan yang dicintai. Kenapa? Ya punya anak bisa kehilangan anak. Punya suami bisa kehilangan suami. Punya istri bisa kehilangan istri. Kalau saya nggak bakal kehilangan istri. Dijamin. Benar nggak? Kenapa? Ya tidak punya. Jadi kalau saudara tidak mau kehilangan, jangan memiliki. Itu kuncinya. Gampang kan? Kalau tidak mau kehilangan, jangan memiliki. Kalau saudara ingin punya sesuatu, siap-siap juga harus kehilangan apa yang saudara ingin miliki. Kalau Anda belum siap untuk kehilangan, jangan. Penderitaan. Pengen menikah, pengen punya anak, harus siap-siap kehilangan. Setuju tidak? Ada yang bisa bantah? Tidak bisa. Inilah kebenaran sejati. Dhamma. Dhamma ini tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak, tidak disetujui. Tidak percaya, panggil yang punya keyakinan lain tidak percaya kepada Dhamma. Siapa saja yang memiliki suatu saat akan kehilangan. Ada yang nggak setuju? Oh, saya misalnya saudara kita yang Kristiani, saya tidak setuju. Kalau punya ayah pasti kehilangan ayah, punya ibu kehilangan ibu. Ya. Sore Bante. Ya. Maaf Bante, mau tanya kalau mengenai tadi itu, jika tidak mau jangan memiliki gitu kan. Kalau kita pakai cara jalan tengah Bante, itu boleh memiliki, tapi siap-siap gitu loh, sudah prepare aja gitu, boleh. Sangat boleh. Oleh karena itulah jalan tengah itu apa? Arya Atanggika Magga. Semuanya harus diawali dengan pandangan benar. Kalau mesin lokomotifnya menuju ke Surabaya dari Jakarta, nggak mungkin gerbong yang belakang ke Bandung satu ke Bogor. Tidak mungkin. Dalam hal kita belajar ajaran Buddha, semuanya harus diawali dengan pandangan benar. Jangan cuma ritual, sembahyang, bakar dupa, tidak nambah pengertiannya, pemahamannya tidak nambah, cuma ritual, tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya hiburan spiritual, seperti orang sakit gigi makan ponstan, hanya berlaku sesaat, ya toh? Tapi kalau reaksi obatnya sudah hilang, sakit lagi tidak? Sakit. Jadi supaya sembuh bagaimana? Cabut sebabnya. Sebabnya cabut. Ya. Apa sebab penderitaan kita? Apa? Duka samudaya. Sebab dari duka adalah kemelekatan. Kenapa kita melekati? Karena ada tanha, nafsu keinginan. Kama tanha, keinginan untuk menikmati kesenangan-kesenangan indria. Bawa tanha, keinginan untuk menjadikan sesuatu yang kita anggap bagus. Wibawa tanha, keinginan untuk menghancurkan sesuatu yang kita tidak senangi. Keinginan-keinginan itulah yang menyebabkan kita menderita. Kalau tidak ada ingin menolak, ketika kaki saudara sakit tadi meditasi, menderita tidak? Nah, itu harus dilihat sebagai satu pengalaman. Jadi Dhamma, mau belajar Dhamma yang sesungguhnya,
saudara masuk ke dalam, lihat ke dalam. Teori-teori yang kita baca, yang kita dengar, ini hanya tentang Dhamma. Tentang Dhamma dengan Dhamma itu dua hal yang berbeda. Saya cerita apel. Apel itu bentuknya bulat. Ada warnanya merah, ada warnanya hijau. Terus kira-kira ya tangkainya masuk ke dalam sedikit. Kalau dibuka isinya warnanya putih, bijinya coklat. Yang saya ceritakan apel bukan? Tentang apel. Apel yang sesungguhnya mungkin saudara pergi ke toko buah, berdasarkan tadi cerita-cerita tentang apel, yang mana ya? Bentuknya bulat, warnanya merah atau hijau, terus isi dagingnya putih, kemudian bijinya coklat. Kalau mau tahu isi dagingnya tentu saudara harus buka. Nah, dari praktek saudara tahu apa yang menyebabkan saudara menderita. Menderita kan tadi toh? Tadi kan menderita, sakit, bosan. Bosan kan? Ada merasa bosan tidak? Jenuh. Kalau tidak bosan berarti saudara bisa menikmati. Kalau saudara tidak senang, pasti bosan. Ini kok nggak selesai-selesai. Itu. Tidak bosan? Ayo kita tambah lagi sampai jam 9. Sudah makan semua kan tadi? Masih kuat kan? Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki, kita memiliki apa? Jasmani. Kita sudah memiliki keluarga. Kita harus imbangi dengan pengertian-pengertian Dhamma. Supaya apa? Supaya tidak menderita. Jadi yang menyebabkan kita menderita bukan kehilangan orang yang kita cintai, karena kemelekatan kita kepada orang yang kita cintai. Itulah yang menyebabkan kita menderita. Ada perumpamaan yang sangat bagus disampaikan Sang Buddha. Ceritanya ada cowok sama cewek. Cowok ini naksir sama cewek ini. Tapi ceweknya sepertinya tidak begitu tertarik. Cowok ini tertarik sekali dengan cewek ini. Jadi ketika cowok itu melihat ceweknya sedang berbicara dengan laki-laki yang lain, bagaimana perasaannya? Wah, dia marah, dia cemburu, dia tidak senang. Akhirnya dia pulang ke rumah, masuk kamar dia. Terus dia berpikir, kenapa ya saya menderita begini? Oh, karena saya punya perasaan terhadap cewek itu. Bagaimana kalau perasaan ini saya cabut, saya buang? Ketika dia bisa membuang perasaan tertariknya, perasaan senangnya kepada wanita tersebut, ketika melihat apa perempuan yang tadinya dia senangi itu berbicara dengan laki-laki lain, dia menderita lagi tidak? Tidak menderita. Jadi jelas yang menyebabkan kita menderita bukan karena punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah, bukan. Karena harapan kita, keinginan-keinginan kita, inilah yang menyebabkan kita menderita. Semakin banyak keinginannya, apalagi keinginannya kalau bersifat egosentris, hanya untuk memuaskan kesenangan sendiri. Semakin besar keinginan seperti itu, semakin menderita. Semakin menderita. Seperti saya tidak ingin apa-apa, terus dikasih air minum, ini seperti hadiah. Seperti hadiah. Tidak dikasih juga saya tidak menderita. Tapi kalau dikasih seperti hadiah jadinya. Tapi coba kalau saya mengharap dari tadi, mana ini sudah mau selesai, tidak ada minum, tidak ada apa. Sepanjang waktu saya menderita. Tapi saya tidak suka minum manis. Tapi saya tetap minum. Hati-hati menjaga pikiran kita sendiri. Karena pikiran inilah yang membuat orang menderita. Ada satu contoh lagi. Seorang manajer bank di satu perusahaan. Kepala cabang di satu perusahaan. Ini sangat rajin, bagus, berprestasi. Suatu saat kepala cabang ini dimutasi di tempat yang terpencil. Kemudian dia berpikir, waduh, saya dibuang,
saya tidak dihargai, kerja keras saya sia-sia selama ini. Dia dimutasi di tempat terpencil itu selama 1 tahun di sana. Kira-kira dia menderita tidak di sana? Menderita. Saya tidak dihargai, kerja keras saya sia-sia, bos buang saya. 1 tahun ditugaskan situ, dia menderita. Setelah 1 tahun, semua kepala cabang kumpul, gathering di kantor pusat. Akhirnya karena tidak tahan lagi, dia cerita, bos terus terang saya kecewa. Kenapa saya dimutasi di tempat itu? Kan prestasi saya bagus. Bosnya bilang apa? Justru saya tahu kamu yang terbaik di antara yang lain. Saya pernah kirim orang-orang lain di tempat itu, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di situ. Hanya kamu yang bisa, dan benar keyakinan saya. Buktinya saya kirim kamu ke sana, semua masalah di situ selesai. Bahagia tidak dia? Jadi 1 tahun dia menderita di sana karena siapa? Karena dia dimutasi. Karena cara berpikir dia. Jadi apa saja dalam hidup kita sebagai manusia bisa terjadi, baik buruk bisa terjadi, tidak bisa terhindarkan. Tetapi yang menentukan kita bahagia atau tidak bahagia, cara berpikir kita seperti apa. Siapa yang ngatur cara berpikir kita? Diri sendiri. Saya tidak punya kuasa mengatur cara berpikir orang lain. Tapi saya punya kuasa mengatur pikiran saya sendiri. Ketika saya tahu pikiran ini tidak baik, ini tidak baik, saya tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Karena saya mengembangkan kesadaran. Kalau saudara mengembangkan kesadaran saudara, saudara melihat ke dalam apa yang sedang saya pikirkan, saudara tahu tidak? Lihat ke dalam pikiran sendiri, apa yang sedang saya pikirkan, tahu tidak? Apa yang sedang saya rasakan, tahu tidak? Apa yang sedang saya lakukan, tahu tidak? Kalau saudara punya kesadaran, saudara lihat pikiran saudara sendiri, pasti saudara tahu. Saudara sedang dengar apa yang saya sedang ucapkan, tahu tidak? Tahu toh karena punya kesadaran. Kecuali sendal kiri dipakai di kaki kanan, jalan-jalan kemana tidak pakai baju, itu udah susah lah, gitu. Gak bisa lagi latihan meditasi, tidak ada harapan. Masuk ke rumah sakit jiwa, ya. Gitu. Jadi boleh memiliki istri, anak, suami, rumah, boleh memiliki, tetapi harus siap kehilangan. Kalau tidak siap jangan, ya, jangan begitu. Ya, silakan masuk yang mau masuk. Ada lagi? Ada lagi? Bante. Tadi kan Bante cerita tentang orang sakit jiwa. Berarti itu tidak bisa ditolong di kehidupan sekarang ya Bante ya, supaya dia bisa lahir di kedepannya itu menjadi lebih baik gitu Bante. Maksudnya tidak sakit jiwa lagi Bante. Itu gimana cara nolongnya Bante ya? Kalau dia sakit jiwa, bawa ke dokter jiwa. Kalau sudah dibawa ke dokter jiwa ternyata dia bisa sembuh. Sembuh itu silakan duduk. Sembuh itu dia tahu. Ini handuk, dia tahu. Karena dia tahu ini handuk, tidak mungkin dia makan. Kalau dia tahu baik buruk, benar salah, orang seperti itu ada kemungkinan untuk jadi lebih baik. Tapi kalau dia sudah sakit jiwa, sendal kiri dipakai di kaki kanan, kemana-mana tidak pakai baju, ya, tidak bisa membedakan baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, ya tidak bisa. Berarti dia harus memetik buah karma yang pernah dia lakukan. Kenapa orang bisa sakit jiwa? Sakit jiwa juga ada keturunan. Kenapa orang bisa sakit jiwa? Menurut Dhamma, orang yang suka makan-makan minuman yang memabukkan itu bisa salah satu sebab. Gitu. Sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa enak. Ya, nggak enak ya.
Mau kemana, tidak pakai baju, tidak apa. Oleh karena itu, mumpung kita ini masih waras, ya, masih waras semua kan ini? Nah, berlatihlah. Jangan sampai kewarasan kita sudah hilang, sudah bohwat kalau bahasa Inggrisnya, ya, sudah susah, nggak bisa diapa-apain, ya. Oke. Baik. Mungkin kalau masih ada yang mau lanjut Bante, tapi ada beberapa sesepuh yang mungkin sudah capek. Apakah silakan. boleh foto dulu Bante? Boleh, boleh, boleh.